Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan pastinya tidak ada kurang suatu apapun. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus cerita ya, soal cerita terkait tentang Islamic Accounting yang sempat terakhir kita bahas. Oke, mungkin teman-teman kemarin sudah mengirimkan jawabannya, baik itu kelas A, B, C, dan D. Dan sebenarnya video ini saya dedikasikan kepada teman-teman yang kelas B yang sempat kemarin saya tidak sempat masuk. Tetapi ini juga bisa digunakan sebagai istilahnya review terakhir untuk kelas A, B, C, dan D. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk membahas secara bertahap tentang kasus terakhir yang kita bahas di Akuntansi Syariah. Namun pembahasan ini mungkin akan saya lebih percepat lagi karena mungkin ada beberapa part yang mungkin sudah kita bahas dan sudah sering banget kita ulang-ulang. Oke, untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk menjawab. Saya akan men-share terlebih dahulu semuanya. Jadi jawaban daripada seluruhnya. Oke, silahkan nanti kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Jadi sebenarnya teman-teman juga pun sudah ada yang benar mengerjakan, ada pula yang masih kebolak-balik. Oke. Baik, untuk Bank Syariah saat membeli mobil untuk Tuan Zakaria itu jurnalnya adalah aset murabahah pada kas. Saya nggak perlu menceritakan kenapa harus seperti itu karena sudah saya bahas. Kemudian untuk Tuan Zakaria pada saat membeli mobil tidak ada. Ya, jadi Tuan Zakaria baru mulai ada jurnal itu pada saat akad murabahah. Oke. Kemudian yang kedua, Bank Syariah sekarang masuk ke Bank Syariah itu saat akad murabahahnya. Jadi entah itu nanti perusahaan multifinance dan juga bank syariah, maka pada saat dia menggunakan PSAK 102, mereka juga menggunakan jurnal seperti ini. Dan untuk kali ini saya menggunakan metode pengakuan pendapatan proporsional. Ya, rata-rata teman-teman kemarin menjawabnya dengan menggunakan pendapatan di awal. It's okay, nggak masalah, itu pilihan bagi teman-teman semuanya. Tapi intinya adalah konsistensi pada saat teman-teman dalam menyampaikan pencatatannya itu harus konsisten. Kalau dari awal sudah pengakuan di awal, ya berarti mau tidak mau dari mulai akad, terus kemudian dari mulai angsuran, itu semuanya harus dengan metode pengakuan pendapatan di awal. Begitu juga sebaliknya, pada saat teman-teman dari awal sudah menggunakan pengakuan pendapatan secara proporsional, berarti pada saat akad murabahah berlangsung, terus kemudian pada saat angsuran pun juga harus menggunakan proporsional, konsisten. Oke, pada sisi bank syariah saat akad murabahah, di mana penyerahan mobil ke Tuan Zakaria di sini kalau dengan menggunakan proporsional itu adalah piutang murabahah 150 juta, kemudian kreditnya adalah aset murabahah 120 juta, kemudian ada margin murabahah tangguhan senilai 30 juta. Oke, terus kemudian untuk Tuan Zakaria, maka pada saat akad murabahah terjadi, di mana Tuan Zakaria menerima mobil dari bank syariah atau perusahaan multifinance, boleh saya bilang seperti itu, maka debitnya adalah yang bertambah adalah aset murabahah bertambah, terus kemudian beban murabahah tangguhan senilai 30 juta rupiah, dan yang terakhir adalah hutang murabahah 150 juta rupiah. Nah, dari sini udah pernah saya bahas juga. Terus kemudian saat terjadi penerimaan angsuran dari perusahaan multifinance, pada saat dia menerima angsuran, nah maka ada dua jurnal kalau dengan metode proporsional. Tetapi kalau dengan metode pengakuan pendapatan di awal berarti hanya cuma satu jurnal, yaitu kas pada piutang murabahah. Kenapa tidak perlu dibahas pendapatan? Ya karena sudah diakui di awal pendapatannya pada saat di awal. Tapi kalau dengan metode proporsional, berarti teman-teman harus mengakui dulu saat penerimaan angsuran dari Tuan Zakaria, maka dari pihak perusahaan multifinance atau bank syariah, maka harus mencatat dua jurnal. Jurnal yang pertama, itu kita mengakui adanya penerimaan kas. Kemudian jurnal yang kedua, kita mengakui ada pendapatan. Karena di awal saat akad margin murabahahnya masih kredit, kemudian sekarang menjadi debit, dan kemudian bertambahlah pendapatan margin murabahah senilai 2.500.000 rupiah. Oke. Saya pastikan teman-teman paham ya untuk angkanya dari mana. Jadi kalau angka 12,5 itu berasal dari 150 juta
sorry, mohon maaf, ya bener ya, 150 juta dibagi 12 ya, dibagi 12 jadinya adalah 112.500.000. Oke. Dan perlu teman ingat bahwasanya angka 150 juta itu harus ingat ya. Jadi angka 150 juta itu pada prinsipnya di dalamnya ada pokok sama ada margin ya. Oke, 150 juta itu sudah saya jelaskan di awal. Jadi 150 juta itu di dalamnya ada 120 juta pokoknya. Oke, dibagi 12 jadinya berapa? 10 juta. Oke, terus kemudian ada marginnya sebesar berapa? 30 juta. Oke, dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Jadi maklum kalau total per bulan dia senilai 12.500.000. Nah, ini yang harus teman-teman pegang dari awal hingga akhir ya. Jadi kalian sebelum membuat jurnal ya, seperti biasa sampaikan, sebelum kalian membuat jurnal, angka baiknya Anda menghitung dulu berapa angsurannya per bulan dan bagaimana. Oke, baik, silahkan dikoreksi teman-teman masing-masing. Pastikan teman-teman sudah sesuai. Kalau memang teman-teman menggunakan proporsional, ya berarti mau tidak mau menggunakan proporsional sejak awal. Kalau memang teman-teman lebih prefer dengan menggunakan pendapatan di awal, ya mau tidak mau berarti nanti jurnalnya ya pendapatan di awal. Oke, terus kemudian untuk saat angsuran juga sudah saya bahas. Hutang pada kas Tuan Zakaria ya. Jadi fokus di sini. Kemudian yang kedua adalah beban murabahah pada beban murabahah tangguhan. Jadi beban murabahahnya bertambah, beban tangguhannya berkurang. Oke. Mungkin itu secara menyeluruh. Dan kemudian ada satu hal yang belum saya bahas tentang denda. Oke, dari sini mungkin saya harus membahas terlebih dahulu penerimaan denda. Ada teman-teman yang sudah menjawabnya betul ya, tetapi teman-teman harus tahu kenapa kok bisa seperti ini jurnalnya. Jadi pada saat kita menerima denda itu dari pihak perusahaan atau perusahaan multifinance, maka bisa mengakui sebagai kas pada dana kebajikan ya. Kasnya sebesar 10.000 dan kemudian dana kebajikan 10.000. Ada beberapa teman-teman yang menuliskannya bukan dana kebajikan. Ada yang bilang kas dana kebajikan. Ya. Kas dana kebajikan. Oke, saya agak flu ya. Terus kemudian ada yang bilang juga titipan dana kebajikan. Oke, ada yang bilang rekening dana kebajikan. Oke. Whatever penamaan akun itu bisa lah dipakai. Nah, tapi yang paling penting adalah sekarang adalah dana kebajikannya. Intinya seperti itu. Makanya saya tidak menggunakan istilah kas titipan ya. Karena gini, ada beberapa item-item terhadap penamaan akun-akun yang memang memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau di sini kita sebenarnya lebih mengarah ke kalau dari saya secara pribadi memahami dana kebajikan itu lebih cenderung kepada memang literally memang dia penamaannya asli dari dana kebajikannya gitu. Jadi bukan termasuk kas, titipan, rekening. Oke. Sekarang kita lebih cenderung kepada apa dan bagaimana penggunaan dana kebajikan. Oke. Dalam PSAK 102 terkait akuntansi murabahah, kita mengenal yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan berdasarkan sesuai dengan akad murabahahnya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat bahwasannya dana kebajikan itu bertambah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya PSAK 102 itu bisa mengakui dan bagaimana penyajiannya. Oke, menurut aturan yang berlaku, yang namanya dana kebajikan itu penyajiannya disamakan seperti halnya kewajiban yang liquid. Jadi dana kebajikan itu diakui atau disajikan dalam laporan keuangan itu seperti kewajiban yang liquid. Oke, sekarang teman-teman bisa membayangkan kira-kira kewajiban yang liquid itu pada bagian mana laporan keuangan?
Nah, kalau teman-teman mengingat laporan keuangan berarti kalian mau tidak mau pasti mengingatnya adalah liability atau kewajiban atau hutang. Nah, makanya dana kebajikan itu pada prinsipnya penyajiannya itu seperti kewajiban atau seperti hutang. Jadi pada saat dana kebajikan itu bertambah, itu dia bertambahnya bukan di debit tapi di kredit. Masih ingat kan? Kalau hutang bertambah di kredit, kalau hutang berkurang di debit. Nah, sama halnya seperti dana kebajikan. Dana kebajikan itu statusnya berada di kewajiban, penyajiannya di kewajiban. Jadi mau tidak mau nanti di akhir di akhir laporan keuangan dana kebajikan tuh nanti ada di posisi kredit, ya itu kalau bertambah dia gitu. Nah, terus kemudian ini statusnya sebagai ini ya perusahaan multifinance ya. Jadi dia pada saat dia menerima denda dari si Zakaria karena Zakaria telat membayar sebagian denda, nah maka itu di jurnal kas pada dana kebajikan. Sekali lagi, dana kebajikan itu disajikan seperti halnya kewajiban. Oke, sekarang bagaimana apabila ternyata dana kebajikan digunakan? Kan ini kan dana kebajikan ya. Dana kebajikan tuh bisa digunakan untuk pinjaman sebenarnya. Tapi sekali lagi uh, jangan pernah berasumsi bahwasanya dana kebajikan itu bisa kita putar uangnya untuk meningkatkan profit. Sekali lagi, dana kebajikan itu sama sekali tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan dengan cara apapun. Entah Anda mau memutar kembali, kemudian dipinjamkan ke orang lain dengan beberapa margin, itu sama sekali nggak boleh. Jadi dana kebajikan itu kalau di perbankan atau di perusahaan multifinance ada banyak biasanya. Bisa jadi dana kebajikan itu memang hasil dari denda-denda kumpulan, atau bisa jadi dari memang ada orang yang memberikan sumbangan atau istilahnya sodako dan sebagainya untuk dana kebajikan, atau bisa jadi perusahaan multifinance dia menyisihkan berapa persen untuk dana kebajikan. Nah, peruntukan dana kebajikan itu sebenarnya lebih cenderung kepada pemanfaatan bukan pemanfaatan tapi peningkatan ekonomi yang memang benar-benar perlu dibantu. Ibarat kata seperti ini, ada nasabah datang yang memang sebenarnya secara keuangan tidak mampu, tapi cuma dari manajemen ternyata memutuskan kayaknya orang ini perlu dibantu gitu dengan beberapa kriteria dan persyaratannya gitu kan. Dan biasanya pada saat sebuah perusahaan multifinance atau perbankan syariah dia mencarikan sebuah pinjaman dan pinjamannya itu berdasarkan dana kebajikan, mereka sudah mempersiapkan bahwasanya oke, nanti kalau ini nggak kembali nggak masalah gitu. Jadi orientasi mereka benar-benar sosial, bukan karena ingin mendapatkan feedback atau kembalian. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi secara teknis pada saat nasabah diberikan sejumlah uang untuk pinjaman, mereka juga tidak akan pernah bercerita, Bapak nanti ini sebenarnya dana kebajikan loh Pak, dana sosial, jadi nggak usah kembali nggak apa-apa. Nah, bukan seperti itu juga gitu kan. Jadi ya kita ibarat kata tetap ngasih pinjaman, kemudian apabila ternyata bapaknya ternyata tidak mampu untuk membayar ya sudah gitu kan. Artinya prosedurnya seperti orang pinjam juga, cuma kita mengalokasikannya dari dana kebajikan. Nah, itu yang harus kita garisbawahi. Jadi sekali lagi dana kebajikan ini diperuntukkan untuk memang pinjaman biasanya, tetapi pinjamannya memang bersifat sosial. Jadi misalkan kalau dikasih pinjam orang lain, kalau misalkan ternyata nggak kembali nggak masalah juga gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah pada saat perbankan syariah atau perusahaan multifinance dia menerima denda dari nasabah, maka yang bertambah adalah kas dan dana kebajikan. Nah, itu kalau ternyata penerima kas. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya dana kebajikan itu lumrah kalau diberikan diperuntukkan untuk pinjaman. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya pada saat perusahaan multifinance itu ternyata dia menyalurkan dana kebajikan gitu. Ya kan? Jadi kan ada penyaluran dana kebajikan. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya pada saat dana kebajikan tadi itu ternyata disalurkan? Itu gimana? Kan tadi kan sudah disimpan kan, sudah sudah di istilahnya dimasukkan dalam kas kas kita, terus kemudian diakui sebagai dana kebajikan. Oke, sekarang ini menerima denda. Nah, sekarang kalau penyalurannya bagaimana? Nah, pada saat disalurkan, karena ini bersifatnya adalah seperti hutang atau kewajiban dan sebagainya, maka yang didebit apa? Didebit adalah dana kebajikan. Dana kebajikan pada kas.
Jadi cuma ini aja dibolak-balik gitu. Karena memang statusnya sekali lagi memang dia sama seperti kewajiban yang liquid, yang gampang untuk cair, yang gampang untuk lepas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hukumnya wajib kalau misalkan punya dana kebajikan itu harus dikeluarkan? Itu tergantung dari manajemen perusahaan. Tapi alangkah baiknya dana kebajikan itu ya kalau bisa segera dimanfaatkan biar orang-orang sekitar yang membutuhkan itu segera untuk diatasi permasalahannya dari tingkat ekonomi, keuangan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu setelah kita tahu nih dia menerima denda seperti ini, terus kemudian disalurkan seperti ini, nah berarti kita harus tahu nih, nah misalkan saja ya kan kita kasih pinjam nih ke orang lain, terus kemudian kita udah kasih pinjam, maka pada saat kita pinjamkan dana itu untuk orang tersebut, maka kita mengakuinya sebagai dana kebajikan pada kas. Berarti dana kebajikannya berkurang, kasnya juga berkurang, ya nggak sih? Hutang bertambah di kredit, kemudian kalau berkurang di debit, kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada saat teman-teman menggunakan akad murabahah. Oke. Nah, terus kemudian setelah selesai nih misalkan, oke dicairkan nih dana kebajikan orang tersebut. Nah, kemudian pada saat ternyata uangnya nggak kembali, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Jadi misalkan uang nggak kembali pun nggak masalah. Tetapi kalau misalkan uangnya kembali nih, ya berarti ada namanya penerimaan dana kebajikan. Ya, penerimaan atau pengembalian lah ya, pengembalian aja biar lebih jelas, pengembalian dana kebajikan. Karena dia tadi statusnya sebagai hutang kan, istilahnya penyajiannya, maka pada saat menerima tadi kas pada dana kebajikan, kemudian pada saat disalurkan dana kebajikan, maka dana kebajikan pada kas. Nah, pada saat uang tersebut kembali ternyata, kan kita berharap nih, udah nggak kembali nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata kembali uangnya, maka yang bertambah apanya? Balik lagi, debitnya apa? Debitnya adalah kas, senilai 10.000, dan kreditnya apa? Kreditnya adalah dana kebajikan lagi, gitu dong. Jadi istilahnya dia cuma bolak-balik gitu doang, nggak kemana-mana. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama margin, sama sekali nggak ada hubungannya sama pendapatan margin merubah. Jadi sama sekali pure pinjaman. Artinya cuma bolak-balik debit kredit gitu doang, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua nasabah itu pasti bisa masuk ke dana kebajikan pinjamannya? Nggak semua. Pasti setiap perusahaan itu memiliki kriteria masing-masing bagaimana mereka mana yang layak nasabahnya masuk mereka menggunakan dana kebajikan gitu. Jadi tidak semata-mata karena masalah misalkan saudara kita datang sendiri pakai dana kebajikan itu salah. Jadi memang mereka punya kriteria tertentu yang memang kapan cairnya dan sebagainya, dan mereka pasti punya standar berapa jumlah dana kebajikan yang keluar setiap tahunnya, itu mesti mereka punya, dan di breakdown selama per bulan berapa. Nah, itu mereka punya target masing-masing. Jadi tidak semata-mata bahwasanya dana kebajikan masih kita lempar dana kebajikan, nggak bisa gitu. Semua punya kriteria masing-masing. Nah, oleh karena itu pada saat kita melihat seperti ini, kita jelas-jelas melihat bahwasanya sama sekali tidak ada keuntungan yang dibagi. Istilahnya ya ada kas dana kebajikan, kas dana kebajikan. Cuma gitu aja, nggak kemana-mana. Nah, ini yang menjadi pembeda dari perusahaan-perusahaan lain atau konvensional. Kemarin ada teman juga yang menjawab bahwasanya, Pak, kenapa kok tidak masuk pendapatan non operasional? Nah, kalau kita melihat alur cerita di sini, bisa jadi kalau konvensional itu mengarah ke pendapatan non operasional gitu. Kalau pendapatan yang kayak seperti ini kan termasuk operasional ya, yang pendapatan margin merubah. Nah, ini kalau konvensional mengarah ke pendapatan non operasional. Nah, itulah bedanya konvensional sama syariah. Jadi, sekali lagi, dana kebajikan itu banyak sumbernya, baik itu denda dan sebagainya. Nah, denda sekali lagi itu tidak boleh diikutkan atau diakui sebagai pendapatan, karena sekali lagi itu hukumnya masih istilahnya diperdebatkan. Kadang-kadang gini, karena memang para ulama juga sudah menjelaskan bahwasanya memang dana kebajikan itu kalau bisa digunakan untuk sosial dan sebagainya, karena memang bersumber dari dana-dana yang tidak jelas. Tidak jelasnya bagaimana ya, karena tadi dari denda dan sebagainya. Kita nggak tahu nih, orang bayar denda ada yang dengan segala keterpaksaan, ada juga yang dengan kerelaan gitu kan. Nah, oleh karena itu biar tidak terjadi kayak semacam
perselisihan dan sebagainya dalam hal penggunaan dan penyajian laporan keuangan, makanya dibentuklah namanya dana kebajikan. Nah, dana kebajikan tadi difungsikan sebagai salah satu kegiatan sosial dan sebagainya yang memang orientasinya sosial, bukan profit oriented. Oke, jadi pada saat menerima denda, terus disalurkan, terus pengembalian itu semua mengarah ke dana sosial atau dana kebajikan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendapatan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya berharap penjelasan ini paham. Jadi yang A, B, C, D udah terjawab semuanya ya. Jadi intinya dana kebajikan seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat ya. Jadi lain kali kalau nanti ada soal untuk masalah denda, masuknya di kas dana kebajikan. Intinya seperti itu. Mau kalian nanti Indonesia titipan, silahkan gitu kan. Tapi kalian harus tahu esensi daripada dana kebajikan itu penyajiannya seperti apa, yaitu seperti kewajiban yang liquid gitu. Ya, jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama pendapatan dan sebagainya. Oke, nah sekarang saya berharap cukup jelas. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang potongan. Oke, karena memang ini adalah part yang terakhir yang teman-teman harus paham tentang masalah potongan. Karena sekali lagi saya bilang bahwasanya akuntansi murabah itu tidak bisa diselesaikan selama sehari. Jadi mau tidak mau teman-teman harus step by step harus paham. Ibarat kata kalau Anda mencicipi sebuah makanan, maka pastikan Anda harus menyelesaikan makanan sampai habis. Jangan hanya cicip itu nggak maksimal kalian merasakannya. Tapi kalau teman-teman mencicipinya itu ternyata bukan cicipi ya, makannya tuh sampai selesai. Nah, otomatis kalian tahu tuh pengalamannya seperti apa sih merasakan makanan itu. Nah, sama seperti belajar seperti ini. Karena kalau belajar tipikal hanya cuma mencicipi aja emang bisa masuk sih. Tapi sekali lagi mungkin kesannya agak berbeda. Nah, makanya saya berharap teman-teman saya memberikan effort lebih untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman lebih paham dan detail mengenai akuntansi murabah. Ya at least kita baru semester 3, ya nggak masalah juga kalau kita memberikan sharing lebih dari apa yang kita harapkan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas kelanjutan dari soal berikutnya, itu tentang masalah potongan. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Ini akan saya hapus ya. Oke. Eh, karena ini memerlukan papan tulis yang lebar. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman masih ingat nggak sembari saya membuat ini ya, kotaknya ya. Teman-teman masih ingat nggak? Dulu pernah saya jelaskan cut off-nya penyajian laporan keuangan, pencatatan dalam akuntansi murabah pada bagian mana? Masih ingat nggak teman-teman? Oke, saya ulangi lagi ya. Teman-teman masih ingat nggak pada saat kita belajar tentang pencatatan laporan keuangan untuk PSAK 102 itu cut off-nya mulai beda itu kapan? Masih ingat nggak? Oke, saya berharap teman-teman masih ingat ya cut off-nya. Cut off-nya itu mulai berbeda itu kalau terjadi apa, gitu kan? Jadi teman-teman harus ingat bahwasanya mulai berbeda itu pada saat akad atau penyerahan. Masih ingat kan? Jadi mulai berbeda itu, jadi pada saat ada uang muka itu insya Allah semua sama metodenya. Terus kemudian untuk apalagi ya pembelian barang misalkan dari pihak perusahaan multifinance bank syariah itu mereka juga sama jurnalnya. Nah, tapi yang berbeda adalah pada saat akad terjadi. Karena pada saat akad terjadi itu kalau dari segi perusahaannya, perusahaan multifinance, maka dihadapkan dua pencatatan. Pencatatan pertama adalah pengakuan dengan pendapatan di awal, yang kedua adalah pengakuan pendapatan dengan proporsional. Nah, itu mulai cut off-nya. Dari situ ke bawah beda semuanya. Ya, dari situ ke bawah, dari mulai dia mengangsur bagaimana jurnalnya beda, bagaimana pada saat penyerahan itu juga beda, dan pada saat penerimaan potongan, ada potongan, itu antara penyajian pendapatan di awal dengan proporsional berbeda. Nah, saat ini akan saya coba jelaskan satu persatu. Oke, lagi flu saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah potongan. Jadi potongan, dan kemudian di sini lebih saya tekankan adalah multi finance. Oke. Biar teman-teman lebih jelas saja, saya menjelaskan. Oke.
Oke, potongan multifinance. Ya, potongan multifinance atau perbankan syariah sama aja. Oke, kita akan coba bahas persatu dan kita mulai cut off-nya ada dua ya tadi ya, cut off-nya. Cut off yang pertama adalah kita membahas tentang yang di situ tadi ya, pengakuan pendapatan di awal. Dengan yang kedua adalah pengakuan pendapatan proporsional. Oke, perhatikan ya, proporsional. Terus di sini adalah pengakuan pendapatan yang proporsional. Oke, kita akan coba bahas persatu. Tetapi sebelum mengarah ke satu persatu, maka saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman secara umum terlebih dahulu. Apa definisi daripada pengakuan pendapatan dari PSAK 102? Oke, ini pengakuan umum ya. Jadi ini garisnya udah saya hilangin. Jadi saya akan mencoba untuk kasih pemahaman terlebih dahulu tentang PSAK 102 terkait tentang akad murabahah, tapi lebih kepada potongan. Jadi kita fokus pada potongan. Ya, karena memang kasusnya ini ada dua, baik pendapatan di awal maupun proporsional. Nah, sekarang kita akan masuk ke umum dulu, pemahaman secara umum ya, tentang pemahaman secara umum terkait potongan. Oke, yang pertama, jadi potongan yang ada dalam akad murabahah adalah potongan angsuran murabahah. Oke. Terus yang kedua ada potongan pelunasan akad murabahah sebelum jatuh tempo. Nah, jadi ada dua pemahaman teman-teman yang harus saya sampaikan, bahwasanya secara umum akad murabahah itu potongannya ada dua macam. Yang pertama adalah potongan angsuran murabahah dan potongan pelunasan akad murabahah. Oke, dari kedua jenis potongan ini kira-kira Tuan Zakaria itu lebih cenderung yang mana? Apakah potongan angsuran atau potongan pelunasan? Nah, kalian bisa tahu sendiri kan. Yang jelas intinya Tuan Zakaria itu lebih cenderung kepada potongan pelunasan, bukan potongan angsuran. Kalau potongan angsuran, dia lebih kepada potongan angsuran per bulannya. Nah, kalau ini nggak per bulan, dia melunasi sebulan, melunasin untuk bulan berikutnya. Nah, itu agak berbeda. Yang satu adalah potongan karena angsuran, kemudian yang kedua adalah potongan karena pelunasan. Oke, sekarang ada dua jenis lebih spesifik lagi tentang apa itu potongan angsuran murabahah. Jadi potongan angsuran murabahah itu juga dibagi dua macam. Jadi kalau teman-teman membaca PSAK 102 nanti bisa dicek bagaimana pengakuan potongan angsuran murabahah. Nah, nanti potongan angsuran murabahah itu nanti dibagi ada dua macam. Yang pertama kita akan membahas tentang potongan yang disebabkan karena prestasi. Ya. Jadi potongan yang diakibatkan karena prestasi atau tepat waktu. Nah, lebih cenderung kepada sana. Terus kemudian yang kedua adalah potongan
potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan membayar nasabah. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pemahaman teman-teman semuanya terkait tentang ini. Jadi ada potongan yang diakibatkan karena prestasi. Nah, ini karena prestasi atau tepat waktu, dan juga potongan angsuran yang disebabkan karena penurunan kemampuan membayar. Nah, ini poin yang paling penting banget. Jadi PSAK 102 itu dia membahas bagaimana caranya pencatatannya pada saat nasabah itu ternyata nggak mampu membayar. Kita harus ditelusuri dulu, nggak mampunya kenapa? Apakah karena penurunan kemampuan? Kalau memang perusahaan ngasih potongan, itu sebabnya karena apa? Apakah karena penurunan kemampuan atau karena dia prestasi? Nah, itu yang harus kita telusuri terlebih dahulu. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman semuanya. Jadi potongan ini itu tidak wajib diberikan pada setiap perusahaan. Jadi ini tergantung perusahaannya, tergantung manajemen daripada perusahaan multifinance atau perbankan syariah. Ada juga perusahaan-perusahaan multifinance atau perbankan syariah yang memang dia tidak menggunakan potongan sama sekali. Jadi dia tidak memberlakukan potongan sama sekali. Kalau tidak memberlakukan berarti nggak ada pencatatannya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan multifinance, terus kemudian perbankan syariah, itu dia menerapkan potongan gitu. Ya ada beberapa alasan sih kenapa harus menerapkan potongan. Ada yang mengatakan bahwasanya sebagai media promosi juga sih sebenarnya pada saat ada nasabah yang rajin membayar, ya terus kemudian tepat waktu, nah dikasih potongan, ya lumayan lah, bagi orang tuh juga akan semakin tertarik juga gitu. Nah, kita akan mencoba untuk membahas persatu apa yang dimaksud dengan potongan dan apa yang dimaksud dengan potongan prestasi dan apa yang dimaksud dengan potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan. Nah, kita akan bahas persatu. Baik, yang pertama potongan yang diakibatkan karena prestasi. Nah, prestasi ini lebih cenderung kepada antara sebelum jatuh tempo angsuran atau sebelum atau tepat waktu, lebih ke sana. Jadi misalkan si Zakaria tadi nih contohnya ya. Jadi Zakaria ini misalkan ternyata dalam akad perjanjiannya dia harus membayar tiap bulan pada setiap tanggal 10 setiap bulan. Jadi setiap tanggal 10 dia harusnya bayar. Tapi ternyata Tuan Zakaria ini sebelum tanggal 10, sekitar tanggal 5, tanggal 6, itu mereka udah bayar, dia udah bayar gitu. Berarti kan dia rajin bayar sebelum jatuh temponya tanggal itu. Bukan pelunasan ya, tapi pembayarannya. Jadi sebelum tanggal 10 ternyata dia udah bayar duluan. Terus bulan depannya sama, bulan berikutnya sebelum tanggal 10. Malahan waktu pas terakhir misalkan bulan ke-6 itu ternyata dia tanggal 10 jam 8 dia udah bayar misalkan. Artinya tepat waktu sekali gitu kan. Nah, itu boleh saja dari pihak perusahaan memberikan potongan. Itu boleh-boleh saja. Kalaupun ternyata nggak memberikan pun nggak apa-apa gitu kan. Artinya ini bukan masalah harus ada wajib potongan. Ini ada beberapa alasan yang karena masalah promosi juga sih media untuk kayak semacam ya biar orang lebih rajin juga bayarnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakuinya pada saat terjadi potongan karena prestasi. Nah, ini menarik ya. Jadi kenapa kalau misalkan aja perusahaan nih mengakui tentang potongan karena prestasi, terus bagaimana cara menjurnalnya dan bagaimana cara menyajiannya? Maka jika maaf agak flu. Oke, jika potongan yang diakibatkan karena prestasi, ya perhatikan, maka potongan diakui sebagai pengurang keuntungan. Ya, perhatikan, pengurang keuntungan atau margin. Oke. Jadi pada saat perusahaan itu ternyata mengakui potongan karena prestasi, maka potongan itu akan diakui sebagai pengurang keuntungan. Keuntungan siapa? Ya keuntungan perusahaan. Artinya tadi ya, misalkan tadi jelas keuntungannya si Zakaria 30 juta nih.
Nah, kalau misalkan ada potongan, berarti yang dipotong itu adalah 30 jutanya gitu. Karena dia rajin. Contoh aja ya misalkan. Kan per bulan, dia kan per bulan sekitar berapa tadi? 12,5 kan? Bener nggak? 12,5 kan? 12,5 itu dari mana angkanya? Pokoknya 10 juta. 10 juta, pokoknya 10 juta. Dari mana angka 10 juta? 120 dibagi 12 ya. Terus ada margin berapa margin? Margin 2,5 ya. 2,5. 2,5. Nah, maka pada saat dia membayar atau mengangsur pada saat itu tepat waktu, nah makanya misalkan dikasih potongan berapa? Sejuta misalkan, maka nanti bayarnya adalah 11.500.000 ya gitu. Jadi dia dapat diskon atau potongan senilai 1 juta misalkan gitu kan. Jadi bisa kita buat seperti itu. Toh juga untuk yang E kan angka 7 juta itu kan saya buat asal-asalan ya. Artinya tidak ada tendensi apa-apa. Memang bisa juga saya buat 5 juta. Cuma kebetulan saya buat soalnya 7 juta gitu potongannya. Oke. Terus kemudian ini ya, diingat-ingat ya. Jadi potongan tadi itu diakuinya potongan tadi itu diakui sebagai pengurang dari keuntungan. Pengurang dari keuntungan atau margin. Oke, jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau apa yang dimaksud dengan kemampuan membayar? Nah, jadi gini, ibarat kata ada nasabah nih yang datang, oke, terus angsuran pertama, kedua oke, udah akad, angsuran sebagainya, terus ternyata tiba-tiba tempat usahanya kebakaran. Akhirnya dia tidak mampu membayar lagi, usahanya sudah mulai kolaps dan sebagainya karena masalah force majeure, bencana alam sebagainya. Nah, maka itu pihak perusahaan bisa melakukan potongan yang karena penurunan kemampuan membayar. Ada juga yang dia pinjam uang di bank atau di perusahaan multifinance dan pada saat itu dia terjadi kecelakaan kerja. Sebagian anggota tubuhnya ternyata ada yang tidak bisa bergerakkan dan dia nggak bisa kerja. Terus anak-anaknya masih kecil, terus istrinya juga di rumah ngurusin anaknya, jadi nggak bisa kerja. Akhirnya itu termasuk penurunan kemampuan membayar. Terus kemudian kalau misalkan saja saat ini nih COVID, you know lah ya, selama COVID ini banyak sekali para usaha-usaha yang memang mereka istilahnya mereka nggak mampu untuk membayar angsuran. Jadi kan kasihan dari bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, mereka tuh mulai struggling untuk mencari uang karena memang gimana ya, beda ya sama krisis dulu ya. Kalau krisis itu mungkin mereka terjadi krisis ekonomi, kita krisis ekonomi, cuma mereka masih bisa jualan gitu loh bro. Jadi mereka nggak masalah gitu, walaupun nanti kita cari tempat yang lain, bukalapak yang lain, tapi masih bisa lah usaha. Nah ini ada virus COVID-19 gitu kan, kita mau jualan di luar nanti takutnya kena virus ya, terus kemudian ketemu orang takutnya nanti orangnya kena virus juga gitu kan, jadi serba salah mau keluar rumah gitu kan. Nah banyak sekali nasabah-nasabah perbankan atau perusahaan finance itu banyak sekali mereka yang merasa bahwa saya keberatan untuk mengangsur gitu, karena penghasilan mereka menurun gitu kan. Yang awalnya mereka biasa ketemu orang karena berbisnis, sekarang nggak bisa ketemu orang. Iya, karena tahu sendiri kan bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan sebelum new normal kan luar biasa itu. Ya, artinya itu saat itu juga progres performance daripada perbankan pun mulai turun karena memang profitnya juga ada yang turun karena memang banyak nasabah-nasabah yang belum mengangsur. Ya kalau misalkan dia seorang karyawan yang mungkin kerjaannya di kantor yang bisa dipindah dengan di rumah sebagainya, itu nggak masalah sih ya mungkin ya. Terus kemudian ada yang masih menggunakan wifi, oke lah kerja di rumah. Tapi kalau bagi mereka pengusaha, coba yang mereka harus keluar, itu kan berarti kan mereka terjadi penurunan kemampuan membayar, ya nggak sih? Saya pernah bertemu dengan seorang driver, ini juga sudah saya ceritakan di kelas-kelas lain sih, gitu kan. Walaupun kalian merasa, ini kayaknya udah berceritain sih. Tapi saya ulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Saya pernah ketemu dengan orang driver dan ternyata drivernya memang dia mencoba untuk survive juga keluarganya dia, gitu kan. Dan sampai saat ini pun kadang-kadang dia masih menggadaikan beberapa barang yang ada di rumahnya demi untuk kelangsungan kehidupan mereka, gitu kan. Nah, ini termasuk salah satu istilahnya ya, istilahnya menguji kemampuan perusahaan saat ini, kira-kira dia mau nggak bantu karyawan-karyawannya, bantu nasabah-nasabahnya. Ini yang mereka uji, gitu kan. Ya di sisi lain juga perusahaan juga nggak mau rugi kan, artinya harus ada penerimaan uang kan untuk operasional, ya nggak sih? Nah, tapi di sisi lain juga nasabahnya ternyata juga bisa bayar karena mereka nggak ada kerjaan. Itu jadi masalah juga. Nah, makanya
beberapa perusahaan di Indonesia ini mereka sudah ada kayak semacam ini apa namanya potongan-potongan angsuran. Saya pernah menemui juga driver yang beberapa bulan yang lalu saya share juga, dia juga sharing sama saya bahwasanya dia mendapatkan dia ini ya apa namanya, dia pinjam uang di salah satu bank di Yogyakarta yang bank nasional ya, terus kemudian dia mengatakan bahwasanya saya mendapatkan potongan selama 1 tahun. Wih, kan luar biasa. Nah, gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwasanya apa? Bahwasanya perusahaan tersebut juga punya rasa empati untuk melakukan potongan-potongan seperti itu. Nah, inilah contoh di mana potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan. Dan saat ini kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang banyak mem-PHK karyawannya ya, karena mereka merasa bahwasanya tidak mampu membayar operasional, nggak mampu membayar itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan juga sebenarnya. Oke, anyway, sekarang kita masuk ke akuntansinya. Nah, sekarang bagaimana penyajiannya pada saat ternyata potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan membayar bagi nasabah. Maka di sini dituliskan bahwasanya jika potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan, maka potongan diakui sebagai beban perusahaan. Ya, diakui sebagai beban perusahaan, artinya menjadi beban perusahaan. Ya udah, nanti yang bayar perusahaan lah. Istilah gambarnya itu menjadi beban dia. Itu kalau apa namanya? Jika potongan yang diakibatkan karena penurunan kemampuan. Nah, ini contoh yang bisa kalian nantinya bisa kalian bayangkan. Ternyata begini loh cara penyajiannya gitu. Nah, jadi ini poin pentingnya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau karena prestasi maka potongannya sebagai pengurang keuntungan. Jadi potongan tadi tuh untuk mengurangi potongan. Terus mengurangi keuntungan. Terus kemudian untuk yang penurunan kemampuan membayar, maka potongan tadi itu diakui sebagai beban perusahaan. Jadi nanti ya jurnalnya sebagai beban perusahaan, namanya seperti itu. Nah, sekarang yang kedua kita membahas tentang potongan pelunasan. Nah, potongan pelunasan ini nanti jelas ya, kalau ngomongin potongan pelunasan jelas berarti ya pelunasan gitu kan. Nah, cuma nanti di potongan pelunasan ini ada dua macam cara, ada dua macam cara dalam penyajiannya. Sorry, bukan penyajian ya, istilahnya mungkin teknisnya ya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah di mana ini hanya cuma teknis saja nanti. Pelunasan dilakukan pada saat pembayaran. Pelunasan pembayaran. Terus yang kedua itu terjadi pada saat pelunasan dilakukan saat setelah pelunasan. Oke. Jadi ini yang nantinya kita sampaikan buat teman-teman semuanya. Ada dua. Yang pertama adalah di mana pelunasan yang dilakukan pada saat pembayaran. Terus yang kedua dilakukan pada pelunasan. Oke, ini yang saya di saat pembayaran. Oke. Tulisannya ya Allah, pelunasan yang ini pelunasan setelah pembayaran kali ya terusnya. Nah, apa bedanya? Jadi ini teknisnya. Jadi kalau misalkan aja dari perusahaan Tuan Zakaria tadi ya, misalkan dia membayarnya, dia lunasin. Ada dua metode. Yang pertama, mungkin dia langsung ke counter kasirnya, terus kemudian langsung, Mbak berapa kurangnya? Baik Pak, karena Bapak dapat potongan 7 juta, berarti nanti Bapak cuma bayar sekian misalkan. Nah, itu langsung dibayar sekian gitu. Tetapi kalau yang B, ini dibayar dulu sepenuhnya berapa, nanti baru kita potong. Nah, jadi ada dua metode ya seperti itu yang kita lakukan.
gitu. Nanti ada beberapa jurnal yang seperti itu. Cuma mungkin kalau saya lebih prefer kepada yang dibayar semua dulu aja, baru nanti kita potong. Karena nanti sebagai bentuk pencatatan juga, oh ternyata dapat potongan gitu. Karena di sistem itu biasanya nanti kita kelihatan bahwasanya kenapa kok ini berkurang potongannya gitu. Nanti kalau takutnya kalau tiba-tiba kok berkurang kan agak lucu, nggak lucu juga gitu kan. Makanya perlu penjelasan detail, dibayar dulu, baru kemudian nanti dipotong. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba buat jurnalnya satu persatu. Oke, mungkin saya akan skip dulu yang nomor 2. Kita fokus di nomor 1 dulu aja. Oke, nomor 1 dulu kita akan membahas yang potongan angsuran murabahah. Ya, potongan angsuran murabahah untuk versi yang pendapatan di awal ya, sekali. Terus kemudian potongan yang diakibatkan potongan yang berdasarkan proporsional. Menggunakan warna apa nih? Warna biru aja lah ya. Oke. Warna biru apa hijau? Biru aja lah. Oke, warna biru ya. Biar enak. Jadi jelas bedanya di mana. Oke. Sekarang saya akan hapus beberapa redaksinya. Jadi ingat ya, kalau prestasi itu disebabkan karena itu potongannya diakui sebagai pengurang keuntungan. Terus kalau penurunan kemampuan itu potongannya diakui sebagai beban. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus biar cukup ininya nulisnya. Oke, sekarang kita akan coba buat jurnalnya satu persatu. Kita akan buat jurnalnya satu persatu terkait potongan angsuran. Oke, yang pertama dengan metode pendapatan di awal. Bagaimana jurnalnya pada saat perusahaan itu mengakui potongan yang diakibatkan karena prestasi. Nah, ini ingat ya, ini pada saat potongan. Nah, makanya jurnalnya sama. Jurnalnya pada saat ada angsuran datang, kalau dengan pendapatan awal berarti hanya cuma kas. Debitnya apa? Debitnya adalah kas senilai berapa angsuran tadi? Angsuran 12.500.000 ya. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan margin murabahah senilai 12.500.000 ya enggak? Oke, perhatikan ya. Nah, terus kemudian jurnal kedua. Nah, jurnal kedua ini terkait masalah potongannya, teman-teman. Tadi udah jelaskan bahwasanya dia sebagai pengurang sebagai pengurang keuntungan. Maka jurnal pada saat terjadi potongan itu, maka poin jurnal yang kedua kita menuliskannya adalah debitnya potongan angsuran, nah nih, murabahah prestasi senilai berapa? Oke, saya belum menentukan berapa potongannya per bulan ya. Ibarat kata nih contoh aja. Ibarat kata misalkan potongannya 1 juta. Nah, gitu. Ini contoh aja ya. Jangan dipermasalahkan angkanya, makanya contoh. Oke. Terus kemudian karena yang di soal itu kan bukan per bulan ya, itu pelunasan untuk sekian bulan gitu kan. 7 juta kan itu untuk sekian bulan gitu. Jadi bukan per bulannya. Nah, ini per bulan 1 juta misalkan. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah kas senilai 1 juta. Oke, perhatikan ya. Jadi di sini sorry, ini kok pendapatan sih? Ini bukan pendapatan ya. Ini piutang murabahah. Sorry. Ini piutang murabahah. Oke, ini kan penerimaan angsuran ya. Nggak dianggap pendapatan. Sorry, mohon maaf. Jadi ini piutang murabahah pada kas pada piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah prestasi dan seterusnya. Nah, oke. Nah, jadi awalnya kasnya masuk 12,5, sekarang kasnya berkurang 1,5, 1 juta. Berarti tinggal 11,5, gampangnya seperti itu. Nah, perlu diingat
Terus ini potong piutang. Piutang ini kan di dalamnya ada 10 pokoknya, 10 juta pokoknya, ya enggak? Terus kemudian marginnya 2,5. Nah, nanti 1 juta ini itu harus mengurangi margin. Maka nanti kalau kita buat T ya, kita buat T. Kalau kita buat T, kan nanti kan kita sudah di awal kan sudah mengakui kan ada pendapatan margin murabahah. Kan kalau pendapatan di awal kan dia diakui di awal kan pada saat akad. Nah, kalau misalnya kita buat T nih, misalnya kita buat T ya, misalkan kita buat T. Nah, kita buat T, terus kemudian kita tuliskan di sini, misalkan berapa? Kok T tapi nggak bentuk T ya? Oke, sekarang di sini kredit bertambah kan, waktu pas akad awal kan dia diakui pendapatan senilai berapa? Senilai 30 juta. Nah, 30 juta. Nah, pada saat terjadi potongan angsuran, maka tadi seperti awal bahwasanya dia disajikannya sebagai pengurang. Jadi 1 juta ini nanti sebagai pengurang pendapatan. Jadinya berapa di sini adalah senilai 1 juta rupiah. Nah, berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 29 juta. Ini misalkan aja ya, 29 juta. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi dia sebagai pengurang keuntungan. Nah, kalau dulu kan saya pernah bilang DP atau uang muka itu mengurangi apa? Mengurangi pokok. Nah, tapi kalau potongan karena potongan prestasi dia mengurangi margin atau keuntungan. Nah, ini perlu saya ini lagi ya. Ingatkan lagi. Itu ya. Kalau DP atau uang muka itu mengurangi pokok, ya. Kalau potongan prestasi itu margin sama keuntungan. Oke, jadi itu ya. Itu sebagai pengurang. Jadi nanti tetap angkanya adalah 11,5 sebenarnya. Nah, tapi kalau kita buat T per bulan, misalnya kita buat T per bulan ya, berarti di sini bukan 30, berarti 2,5. Ya nggak sih? Kalau kita buat T per bulan, ya kita buat per bulan, berarti di sini nanti sekitar 1.500.000. Jadi tetap 11,5. Jadi seperti itu nanti pengakuannya. Oke, next. Itu ya, teman-teman semuanya harus bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham silahkan tanya pada saat video ini sudah diupload. Oke, jadi ini jurnalnya. Terus kemudian bagaimana kalau untuk yang menjadi pembeda mana yang berbeda? Yang berbeda ini ya. Ini menjadi pembeda jurnal barunya ini. Nah, ini jurnal barunya jurnal 2 ini. Nah, ini jurnal baru yang jurnal pertama ini memang karena dia angsurannya baru ada potongan karena prestasi. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, jurnal yang karena adanya penurunan kemampuan. Jadi seperti tadi saya sampaikan banyak adanya penurunan kemampuan. Kalau penurunan kemampuan berarti jurnalnya juga harus disampaikan apa? Sebagai beban. Nah, maka sama jurnal yang pertama saya copy paste aja ya. Kan sama 12,5. Terus ini berapa? Sama 12,5. Jurnal kedua debitnya apa? Yang kedua debitnya adalah beban potongan angsuran murabahah. Nah, gitu. Terus di sini kreditnya apa? Kreditnya adalah kas sama 1 juta. Oh, nggak bisa. Kas 1 juta. Oke, senilai ini berapa? 1 juta. Jadi diakui sebagai beban. Tetap nulisnya harus genap 12,5. Tetap 12,5 nulis genapnya. Jadi nggak boleh berubah. Karena memang walaupun dia bayarnya cuma 10 juta, misalkan saya mau 10 juta Mbak, ya udah nanti sisanya kita jadi bebannya kita. Gitu. Kita yang perusahaan akan mengakui sebagai bebannya. Gitu. Jadi kita akan mengeluarkan kas untuk pelunasannya miliknya dia. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini jurnalnya yang dia punya. Ya. Terus kemudian ini jurnal barunya ya. Nah, jadi teman-teman udah bisa kelihatan ya. Jadi ini yang berbeda. Di sini adalah tulisannya potongan angsuran, di sini menjadi beban. Jadi jelas akunnya bahwasanya memang di sini diakui sebagai beban. Diakui sebagai beban untuk yang kemampuan membayar menurun dan yang satu untuk potongan angsuran prestasi. Oke, itu ya. Terus kemudian sekarang apa bedanya kalau kita menggunakan
menggunakan ini tadi kan termasuk pengakuan pendapatan di awal ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau proporsional? Masih ingat ya proporsional ya? Oke, kita akan coba jurnal yang pertama gimana? Masih sama jurnal pertama, yaitu kasnya berapa? 12,5. Tuh, masih sama. Terus piutangnya berapa? 12,5. Terus kalau ini pendapatan di awal, maka kita harus sebutkan pendapatannya ya. Pendapatannya apa? Ada yang masih ingat? Debit. Jadi pada saat kita mengakui ini berarti harus ada metode yang proporsional. Berarti apa? Margin murabahah tangguhan senilai berapa? Ayo. 2.500.000 ya. 2.500.000. Terus kreditnya berapa? Pendapatan margin murabahah senilai 2.500.000. Oke, itu ya. Nah, terus kemudian jurnal ketiga. Jadi ada jurnal ketiga. Jurnal ketiga. Bagaimana jurnal ketiganya? Jadi pada saat teman-teman menggunakan pengakuan pendapatan proporsional, maka angsurannya pun sama seperti ini. Potongan angsuran murabahah. Terus di sini grade-nya apa? K 1 juta. Sama. Jadi ini lebih panjang karena memang dia sudah menggunakan akad proporsional ya, gitu. Kalau ini kan tidak perlu akui pendapatan karena udah di awal diakui, ini kan harus diakui dulu. Gitu. Oke, terus kemudian untuk yang jurnal yang ini, yang bagian potongan kemampuan, nah ini juga sama. Ini juga jurnalnya adalah jurnal 1. Satunya apa? Sama seperti ini. Tuh, jurnal kedua ini juga sama. Terus jurnal keduanya sama. Nah, besok kalau ngerjain dan gini ya. Ya, ini untuk belajar aja. Oke, pendapatan di awal. Dan jurnal ketiga, beban potongan angsuran. Ketiga adalah beban. Terus yang ini adalah kas. Sama. Tidak ada bedanya. Karena yang beda hanya cuma bagian ini aja, 3 aja. Jadi istilahnya sama teman-teman. Tapi yang berbeda ada ini. Ada jurnal pertama. Ini jurnalnya cuma 2 aja. Pertama memang untuk angsurannya. Ya ini angsurannya udah 2 duluan kan. Oh, udah banyak duluan ini. Tuh, udah banyak duluan. Karena memang harus seperti ini pengakuan di awal. Oke. Kalian resapi dulu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya. Nanti bisa kalian tanyakan kalau kurang jelas. Oke. Jadi seperti ini ya. Kalian bisa melihat perbedaan antara pengakuan pendapatan di awal dan proporsional. Jadi teman-teman pada saat kalian nanti mengerjakan kasus, terus kemudian oke, saya mau pengakuan pendapatan di awal. Berarti dari mulai akad penyerahan barang, angsuran, potongan itu semuanya harus konsisten seperti ini gitu. Terus kemudian kalau nanti teman-teman oke, dari awal saya harus proporsional aja lah, lebih enak, lebih detail. Nah, teman-teman dari mulai pada saat penyerahan barang terus pada saat kalian angsuran, pada saat kalian ada potongan, nah berarti harus ada seperti ini juga lengkap gitu. Jadi memang mau tidak mau jurnalnya harus ditulis seperti ini. Ya terserah kalian mau pilih yang mana, karena dua-duanya juga betul. Oke. Baik, terus kemudian sekarang selanjutnya adalah yang kedua. Kita membahas yang kedua yang terakhir, yaitu potongan bukan angsuran tapi potongan pelunasan akad murabahah sebelum jatuh tempo. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya karena dia memang pelunasan sebelum jatuh tempo. Jadi ini pastinya prestasi. Jadi kalau pengakuannya sama seperti prestasi, jadi pada saat dia terjadi pelunasan, maka pelunasannya diakui langsung sebagai potongan keuntungan. Oke. Nah, sekarang saya akan hapus yang B ya, karena yang B kan tidak ada kan nggak, pelunasan kan tidak berhubungan dengan penurunan kemampuan membayar ya, karena pelunasan ya lunas sebelum jatuh tempo, intinya seperti itu. Saya hapus. Oke, terus kemudian
sekarang kita masuk bagaimana cara pengerjaan untuk yang punyanya Zakaria. Kita langsung jawab aja ya, punyanya Zakaria. Oke. Ini saya hapus saja. Ups. Oke. Ini saya hapus saja. Oke, berarti potongan pelunasan diakibatkan karena prestasi atau tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Nah, di sini kita cek, misalkan ada kas tadi dengan menggunakan pendapatan di awal ya. Oke, kasnya berapa jadinya? Berarti kalau kasusnya untuk yang jawaban nomor 7, berarti jawabannya apa? Yang E yang salah ya? Saya lupa soalnya yang E yang salah. Jadi kita membahas yang E sekarang. Yang E. Nah, berarti kasnya berapa? Berarti 12,5 dikalikan 6. Ya nggak sih? 6 kan? Kenapa 6? Ya berarti dari mulai dia bayarnya bulan Juli. Dia melunasi bulan Juli. Berarti dia ngangsur bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti 12,5 kali 6 berarti sekitar berapa? 75 juta. Ya nggak sih? 75 juta. Terus piutangnya berapa? Karena pengakuan pendapatan di awal ya. Jadi sudah diakui. Jadi cuma 75 juta aja udah. Nah, terus kemudian karena potongan sebelum jatuh tempo, berarti di sini jurnalnya bagaimana? Berarti di sini potongan pelunasan. Nah, potongan pelunasan murabahah gitu. Jadi bisa ditambah prestasi, bisa tidak. Intinya adalah potongan pelunasan murabahah. Senilai berapa? 7 juta. Ini juga berapa? Senilai 7 juta. Oke. Jadi ini yang akan kita tulis nanti. Nah, sekarang kita akan cross check nih. Kalau terjadi pelunasan, itu berarti aslinya si Zakaria itu bayar berapa sih aslinya? Jadi kan tadi 75 nih, 75. 75 itu dari mana angkanya? Berarti 12,5. Sorry. 10 juta dikali 6. Iya nggak sih? Dikali 6. Sama dengan berapa itu? Sama 17 juga 6 hasilnya berapa? 60 juta ya. 60 juta. Aduh, nggak kelihatan. Kemana, Neng? Nah, udah kelihatan tuh. Nah, terus kemudian ini pokoknya ya. Pokok. Terus ada margin. Marginnya berapa marginnya? Marginnya tadi 2,5 ya. 2,5 berarti kan 2,5 dikali 6. Hasilnya adalah 15. Nah, misalkan lihat 60 tambah 15 adalah 75. Nah, kemudian kesepakatan di awal bahwasanya potongan pelunasan itu mengurangi keuntungan atau margin. Berarti 15 juta ini habis itu kita kurangi 7 juta. Hasilnya adalah berapa? 7, 7, 14 berarti 8 juta. Nah, berarti dari hutang 75 si Zakaria cuma membayar senilai 6. Jadi hutang Zakaria yang perlu dilunasi senilai 68 juta. Nah, oke. Jadi walaupun teman-teman bayar 68, bagian accounting tetap nulisnya 75 juta karena biar tahu bahwasanya ada potongan gitu kan. Ada teman kemarin juga membahas, Pak, kalau di buku lain tuh kita membahasnya langsung 68 tuh, Pak. Iya, kalau di buku lain boleh. Jadi kalau di buku lain kalau 68 berarti dia nggak perlu jurnal ini. Dia nggak ada jurnal ini. Kalau kita nulisnya 68, tapi karena kita nulisnya 75, maka kita harus menggunakan potongan biar tahu ada riwayat atau ada transaksi yang memang ada potongan pelunasan murabahah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini harus kita pahami teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian sama seperti halnya ini, sama seperti ini, berarti di sini berapa? Di sini kas 75, terus marginnya. Nah, ini berapa marginnya? Berarti marginnya di sini adalah 15 juta. Kan pelunasan ya. Terus di sini berapa? Sama 15 juta. Nah, potongannya berapa? 7 juta, 7 juta. Nah, ini jawaban untuk yang yang terakhir. Oke. Jadi, ini teman-teman, kalau kalian belajar akuntansi syariah, maka teman-teman harus paham seperti ini.
Jadi tetap skenario apapun, karena kita menggunakan model accrual basis, ya mau tidak mau berarti harus dicatat semuanya. Setelah apapun, jangan sampai nanti ada yang kurang atau ada yang salah. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan kontak saya, bisa di grup atau melalui WA atau melalui Instagram atau melalui YouTube. Oke, baik teman-teman, terima kasih perhatiannya, dan jangan lupa saya mau ngasih pengumuman dulu. Minggu depan kita akan ada UK 2 ya. Jadi minggu depan kita akan mengadakan UK 2 ya. UK 2 kita full membahas kasus, soalnya kasus tentang akad murabah. Jadi tolong bisa belajar dan fokus pada soalnya, dan saya berharap teman-teman bisa mencerna soalnya pelan-pelan. Dibaca soalnya dulu, diidentifikasi, baru dikerjakan. Jangan tiba-tiba mengerjakannya sama seperti pada saat kita belajar. Tapi identifikasi dulu seperti apa, berapa angsurannya, berbulan berapa, dan sebagainya. Ada nggak uang muka, catat dulu sepertinya. Kalau nggak ada uang muka ya berarti langsung ke pembelian barang, dan sebagainya. Jadi harus dibaca dulu sebelum mengerjakan. Itu yang pertama. Jadi insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dalam situasi ujian. Saya berharap teman-teman bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya kelas A, B, C, dan D, dan spesial untuk kelas B. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau baru bisa menyampaikan video hari ini. Kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca Qafatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next on exam. Stay healthy and always be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.